Apa yang terjadi ketika seorang legenda balap Jepang menyebut seorang debutan masih berada di bawah pembalap Asia yang lebih matang? Dunia motorsport kembali ramai oleh satu pernyataan yang datang dari sosok yang sangat dihormati di Jepang. Dalam sebuah wawancara, sang legenda menilai bahwa meski Zen Mitani tampil sebagai debutan penuh potensi, levelnya saat ini masih berada di bawah Veda Ega Pratama. Pernyataan ini langsung menarik perhatian luas. Bukan karena merendahkan seorang pembalap muda, tetapi karena perbandingan ini menyentuh dua nama yang sedang naik daun di Asia. Di satu sisi, Zen Mitani membawa harapan besar publik Jepang. Di sisi lain, Veda Ega datang sebagai pembalap yang sudah lebih dulu matang di level internasional. Namun yang menarik, di balik penilaian teknis itu, para legenda balap Jepang tetap menunjukkan satu sikap yang jelas. Mereka tetap mendukung penuh rekan senegaranya. Dan disinilah, cerita ini menjadi jauh lebih kompleks dari sekadar perbandingan. Karena ucapan ini datang dari figur dengan otoritas yang tidak sembarangan. Dalam dunia balap Jepang, tidak semua komentar memiliki bobot yang sama. Legenda yang menyampaikan pernyataan ini adalah sosok yang pernah bertarung di level tertinggi dunia. Ia bukan hanya mantan pembalap, tetapi juga mentor bagi banyak generasi setelahnya. Selama bertahun-tahun, pandangannya sering dijadikan rujukan oleh media dan tim. Karena itu, ketika ia berbicara tentang perbandingan dua pembalap muda, publik memahami bahwa ini bukan opini emosional. Ini adalah analisis teknis dari seseorang yang memahami tekanan lintasan. Namun yang sering luput disorot, sang legenda tidak pernah meragukan masa depan Zen Mitani. Ia justru beberapa kali menegaskan bahwa Zen adalah aset penting bagi Jepang. Penilaiannya tentang Vega lebih merupakan gambaran fase karir, bukan penolakan terhadap potensi Zen. Dan disinilah, sikap para legenda Jepang mulai terlihat konsisten. Karena untuk memahami konteks ini, kita perlu melihat posisi Zen Mitani sebagai pembalap yang sudah pernah mencicipi Moto3. Tidak banyak debutan yang langsung membawa beban harapan sebesar Zen Mitani. Sejak sebelum turun penuh, namanya sudah menjadi simbol masa depan balap Jepang. Media menyebutnya sebagai generasi baru, publik menaruh ekspektasi tinggi, dan setiap balapan, setiap hasil, selalu dibaca sebagai penentu masa depan. Sebagai debutan, Zen masih berada dalam fase adaptasi. Ia membawa kecepatan dari level junior, tetapi masih membangun konsistensi dan ketahanan mental di level dunia. Yang menarik, meski ada penilaian bahwa levelnya masih di bawah Veda, para legenda Jepang tetap menunjukkan dukungan penuh. Mereka menegaskan bahwa proses debutan tidak bisa dipercepat. Bahwa tekanan besar justru harus diimbangi dengan perlindungan mental. Dan disinilah, dukungan terhadap Zen tetap terlihat solid. Karena perbandingan ini tidak bisa dilepaskan dari posisi Veda Ega saat ini. Berbeda dengan Zen, Veda datang sebagai pembalap yang sudah melewati fase transisi. Ia sudah menghadapi tekanan podium, ia sudah belajar dari kegagalan, ia sudah membangun stabilitas performa. Bagi banyak pengamat, Veda kini berada di fase pembalap matang awal. Masih muda, tetapi sudah memahami ritme balap di level tinggi. Inilah mengapa ia dijadikan tolok ukur. Namun menariknya, meski Veda dipuji, para legenda Jepang tidak pernah menggunakan pujian ini untuk melemahkan Zen. Justru sebaliknya, mereka berkali-kali menegaskan bahwa perbandingan ini tidak mengurangi nilai Zen sebagai masa depan Jepang. Dan inilah yang membedakan kritik teknis dengan sikap nasional. Karena satu kalimat itu memicu kontroversi, tetapi juga memperlihatkan sikap dewasa para legenda. Satu kalimat bisa memicu perdebatan, tetapi juga bisa memperlihatkan karakter. Ketika ucapan masih di bawah Veda menyebar, sebagian publik Jepang bereaksi emosional. Namun para legenda justru mengambil posisi yang sangat seimbang. Mereka menegaskan dua hal sekaligus. Bahwa secara teknis, Veda saat ini lebih matang. Namun secara masa depan, Zen tetap didukung penuh. Beberapa legenda bahkan menyebut penilaian ini justru bentuk perlindungan. Agar Zen tidak dibebani ekspektasi terlalu dini. Agar ia tumbuh sesuai ritme alami. Dan disinilah satu pesan penting mulai muncul. Perbandingan ini bukan bentuk penolakan, melainkan bentuk pendampingan. Karena jika dianalisis lebih teknis, perbedaan keduanya memang berada pada fase yang berbeda. Di lintasan,
perbedaan bukan hanya soal bakat, tetapi soal waktu. Zen unggul dalam ledakan kecepatan. Veda unggul dalam kestabilan ritme. Zen masih mencari konsistensi. Veda sudah membangun pola. Bagi para legenda Jepang, inilah perbedaan klasik antara debutan dan pembalap matang. Dan karena itu, mereka menilai Zen bukan kalah kualitas, tetapi belum sampai fase yang sama. Yang penting, mereka menegaskan satu hal, bahwa Jepang tetap berdiri di belakang Zen Mitani. Karena dampak ucapan ini justru membawa tanggung jawab besar bagi keduanya. Setiap perbandingan publik selalu menciptakan tekanan baru. Bagi Zen, ini menjadi ujian mental awal. Bagi Veda, ini memperkuat posisinya sebagai tolok ukur. Namun yang paling penting, para legenda Jepang tetap memainkan peran pelindung. Mereka terus menyuarakan bahwa Zen harus diberi waktu. Bahwa kesalahan awal bukan kegagalan. Bahwa dukungan nasional tetap utuh. Dan disinilah cerita ini berubah dari kontroversi menjadi pembelajaran. Dalam dunia balap, perbandingan tidak selalu berarti perpecahan. Pernyataan legenda Jepang bahwa Zen Mitani masih berada di bawah Veda Ega bukanlah vonis, melainkan potret fase karir yang berbeda. Yang satu sedang memulai. Yang satu sedang menegaskan pijakan. Namun yang paling penting, para legenda balap Jepang tidak pernah menarik dukungan dari rekan senegaranya. Sebaliknya, mereka justru menunjukkan satu sikap yang sangat jarang. Mereka mengkritik secara teknis, namun mendukung secara penuh. Mereka menilai secara jujur, namun tetap melindungi masa depan generasi berikutnya. Dan disinilah, makna pernyataan ini menjadi jauh lebih dalam. Bahwa dunia balap bukan hanya soal siapa lebih cepat hari ini, tetapi siapa yang dibimbing dengan benar untuk esok hari. Pertanyaan terakhir kini bukan lagi soal siapa di atas siapa. Pertanyaannya jauh lebih besar. Apakah Zen Mitani akan tumbuh menjadi generasi baru yang membuktikan dukungan para legenda itu benar? Ataukah Veda Ega yang akan semakin menegaskan bahwa kematangan tetap menjadi kunci utama? Jawabannya, seperti semua kisah besar di dunia balap, tidak akan lahir dari opini. Ia akan lahir dari satu tempat yang sama, lintasan.